saya Salsafara Putrinda Arif, saya dari kelas 12 AK. Di sini saya ingin mendeskripsikan materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungannya adalah hubungan timbal balik yang kompleks yang disebut ekosistem. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Sedangkan makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan yang dapat bernafas, tumbuh, dan berkembang biak. Hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup bergantung pada lingkungan untuk tempat tinggal, beraktivitas, dan berinteraksi. Lingkungan mempengaruhi perkembangan makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup terdiri dari unsur abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah benda tidak hidup yang ada di lingkungan, seperti tanah, air, energi surya, dan mineral. Komponen biotik adalah makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk hidup mikroskopik. Contoh interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Tumbuhan mensintetis atau membuat zat makanan menggunakan bahan karbon dioksida, CO2, dan air H2O dengan bantuan cahaya matahari. Cacing, bakteri, dan jamur berperan sebagai pengurai yang membusukkan dan menguraikan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Berikut cuplikan videonya. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Bagian pada akar tumbuhan bertugas menyerap H2O dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke bagian daun. Pada bagian daun inilah tempat terjadinya fotosintesis. Daun pada tumbuhan memiliki bagian bernama stomata yang terletak di bagian bawah permukaan daun. Stomata akan menyerap karbon dioksida CO2 yang ada di udara. Kemudian air dan karbon dioksida dibawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Pada kloroplas terdapat klorofil yang berfungsi menyerap cahaya matahari pada saat terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang dan gelap. Materi makhluk hidup dan lingkungannya terdiri dari 3 subjek utama, meliputi komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik, satuan makhluk hidup dalam ekosistem, macam-macam ekosistem. Komponen biotik merupakan komponen dalam ekosistem yang merujuk pada makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk hidup mikroskopik. Komponen abiotik adalah semua komponen tidak hidup alias tidak bernyawa yang ada dalam sebuah ekosistem. Contohnya tanah, air, udara, batu, dan lain sebagainya. Komponen abiotik yang umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup, diantaranya A. Suhu. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Ada jenis-jenis organisme yang hanya dapat hidup pada kisaran suhu tertentu. B. Sinar matahari. Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu.
Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk fotosintesis. C. Air. Air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Bagi tumbuhan, air diperlukan dalam pertumbuhan, perkembangan, penyebaran biji. Bagi hewan dan manusia, air diperlukan sebagai air minum dan sarana hidup lain. Sekian cakupan materi dari saya tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.